Karandi. Dan kami dari Komplek Angkasa Puri. Oke adik-adik, mari kita setelah berdoa untuk kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh dikumpulkan untuk beribadah sekolah minggu pada hari Minggu yang ceria ini. Tuhan, berkati kami, ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan siap dan fokus, dan kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita mau semangat, kita mau puji nama Tuhan. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku dan juga rumahmu. Mari kita siapkan diri dan Alkitab untuk membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita buka di Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk beribadah sekolah minggu secara online. Dan sekarang kami akan membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa memahami semua yang dijelaskan di dalam Alkitab ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak-kakak akan membacakan dengan pergantian ya. Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 25. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gunung Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Radifim, tibalah mereka di Gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel.
Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya aku dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanah sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhlah bangsa itu menguruskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, dan buru, dan kilat, dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gunung. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah mengingatkan kepada kami demikian sangkala pada sekeliling gunung itu, dan menyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula. Engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan diladani. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Pada suatu hari, Musa dipanggil Allah di atas gunung Sinai. Tuhan menyampaikan pesan kepada Musa dalam awan tebal. Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar tetap hidup dalam ketaatan dan kekudusan, karena Tuhan itu kudus. Dalam firman Tuhan ini kita belajar tentang 4 hal. Yaitu yang pertama, Tuhan membuktikan bahwa Ia selalu beserta kita dan selalu memperhatikan kita. Walaupun kita sedang senang, sedang sedih, Tuhan selalu memperhatikan kita oleh adik-adik. Sama dengan bangsa Israel selalu berbuat dosa.
tetapi Tuhan selalu menyertai mereka. Yang kedua, hidup di dalam kekudusan. Caranya bagaimana? Dengan cara kita harus menjaga pikiran kita, ucapan kita, dan juga perilaku kita adik-adik. Kita harus jaga pikiran kita dengan cara memikirkan hal-hal yang baik adik-adik. Kita juga harus jaga ucapan kita dengan cara berbicara yang baik kepada orang lain adik-adik. Kita juga harus jaga perilaku kita dengan cara bersikap ramah dengan orang lain. Nah adik-adik, poin yang selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu adik-adik harus tahu bahwa Tuhan gak melarang kita untuk beribadah atau berhubungan sama Tuhan loh. Pada saat pandemi COVID ini kan kita nggak bisa ibadah secara kita bertemu langsung. Nah, tapi kita masih bisa beribadah secara online seperti sekarang ini adik-adik. Nah, kita juga bisa beribadah di gereja secara online juga. Nah, tapi kita juga terpisah sama jarak yang jauh banget. Nah, poin yang keempat atau poin yang terakhir, ini poin yang paling penting yang harus adik-adik ikutin, yaitu taat. Yang pertama, adik-adik harus taat sama orang tua dan juga taat sama Tuhan. Contohnya seperti apa? Adik-adik harus membaca Alkitab, berdoa setiap hari, dan juga nurut sama papa mamanya. Siapa yang di sini suka disuruh sama mama papanya? Ayo ngaku. Nah, adik-adik juga harus taat sama papa mamanya. Begitupun juga adik-adik harus taat sama guru adik-adik di sekolah. Nah, jadi kesimpulannya adik-adik, kita harus mendengarkan dan juga taat sama Tuhan seperti yang dilakukan Musa. Begitu bukan teman-teman? Iya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Ayo kita lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua dengan firman-Mu yang ada di Keluaran 19 ayat 1-25. Kiranya kami bisa menaati firman Tuhan-Mu dan menjalani firman Tuhan-Mu di kehidupan kami sehari-hari, seperti Musa yang taat kepada Engkau ya Tuhan. Berkatilah juga orang tua kami agar senantiasa sehat selalu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. Nah, hari ini kita mau puji nama Tuhan dan kita mau menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Allah di tengah kita. Ya, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya.